Halo, selamat datang di Spirit. Hari ini kita ada bahasan yang sebenarnya masih ada hubungannya sama konten Spirit kita yang sebelumnya Yang yang EQ, tentang SQ, sama sama IQ itu. Nah, tapi kita hari ini mau fokus ke bagian yang EQ aja atau emotional question aja. jadi soal empatinya Ya, doang. betul. Soal empati. Mm-mm. Nah, di sini mungkin masih bingung sih, empati itu sebenarnya apa sih? Nah, penjelasannya Kalau mau menurut penjelasan dulu aja. boleh, Heeh. kalau menurut penjelasan kan kita cari sumbernya reference Hmm. berdasarkan rangkuman dari AI Hmm. yang kita gunakan ya kan. Hmm. Nah, ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain Hmm. dari sudut pandang mereka. Oke. Jadi kadang kan kita kayak melihat orang lain melakukan itu, tapi kita cuma bisa menilai yang kita lihat aja. Tapi kita, Kayak gitunya jahat apa enggak gitu. iya, tapi kita belum, Baik atau buruk apa ya, belum yang memposisikan, diri kita kalau dari dia. iya, jadi dia tuh kayak gimana sih, Hmm. gitu. Kenapa dia bisa kayak gitu, Hmm. gitu. Nah, Dari masing-masing menurut penilaian masing-masing atau satu sama lain, IQ antara aku sama kamu gedean siapa, waduh, terus sekiranya kenapa, terus apa, hmm, hmm. ngasih fakta satu sama lain aja, jadi saling nilai satu sama lain aja deh, nggak usah Waduh. sendiri-sendiri. Aku nilai kamu, kamu nilai aku ya. Ya, menurut kamu segimana empatinya yang aku punya, terus kenapanya, kasih case-nya, kapan ceritanya gitu. Hmm. Kalau menurut aku, hari ini cukup, IQ-nya cukup tinggi sih kalau menurut aku ya. Soalnya yang aku lihat, dia tuh emang punya empati dan bisa membaca juga kondisi orang lain. Jadi nggak serta-merta dia melakukan aksi tapi nggak membaca dulu kondisi orang lain gitu. Contohnya aja sebenarnya Chan tuh punya pengetahuan yang lumayan banyak, mungkin lebih dari aku juga soal disabilitas gitu. Soal gimana sih misalnya kita ketemu orang difabel atau disabilitas di jalan, apa yang harus kita lakukan gitu-gitu. Terus bahkan punya mimpi-mimpi juga sebenarnya yang ada hubungannya untuk teman-teman Spesial disabilitas ya gitu. gitu. Jadi aku melihatnya kan sebenarnya cukup aware, cukup berempati dengan situasi atau kondisi dan bisa membaca orang lain gitu. Kayaknya sih aku mau ngasih tanggapan soal yang eh, disabilitas orang itu ya gitu. Aku merasanya karena aku ya disabilitas in a sense neurodivergent kan. Neurodivergentnya itu kan ya aku tuh tetap sekolah di sekolahan yang biasa, yang umum. Ya karena emang kemungkinan besar untuk autisme dan ADHD atau hiperaktif biasanya gabung tuh di satu sekolah, di sekolah biasa. Kalau harusnya kan di sekolah sekarang tuh apa namanya? Konklusi apa? Inklusi. Inklusi. Harusnya ke inklusi kan. Tapi ini enggak, aku ke sekolah biasa normal. Dan itu tuh membebani seumur hidup aku Hmm, sampai SMA kan. Jadi mau nggak mau sampai SMA bodok gitu. oke. Nah, nggak bisa nemuin kenapa aku nggak bisa. Aku merasa bodoh aja gitu. Nah, terus eh in a sense, tapi aku sangat mengerti apa yang aku suka gitu. Nah, terus kayak kayaknya nggak adil deh. Even aku aja nggak setuju untuk semua anak buat ibu, jangankan yang spesial nggak spesial, nah, yang normal aja. Terus semuanya dikasih kurikulum yang plek-tiplek sama. Mereka harus sama kayak robot, semuanya sama. Menurut aku nggak benar gitu. Kayak gitu sebenarnya.
karena kepedulian akan itunya doang sebenarnya, apa yang aku rasain. Terus aku jarang sekali ngeliat atau jarang sekali ketemu, terutama untuk teman-teman disabilitas yang lain gitu. Kayak tuli tidak bisa mendengar gitu. Terus apa bisa ini udahlah bisu atau buta gitu. Jarang sekali ya gitu untuk melihat ada atau bekerja maksudnya normal quote on quote ya gitu di masyarakat gitu. Yang notabene beberapa pekerjaan sebenarnya kayaknya nggak perlu ini banget gitu. Walaupun di Alfamartku sini salah satu pegawainya dari temen tuli Wah, gitu. bagus. Nah, Sebenarnya memberdayakan. aku nggak tahu Indomaret pernah atau enggak, cuman ini kan apa yang aku temuin doang. Bagus sih memang. Jadi shout outnya buat Tapi emang Alfamart kalau di daerah sebenarnya aku. iya sih, kayak ada beberapa pekerjaan yang nggak perlu banget salah satu fungsi indera kita gitu. Jadi kayak ya udah cukup misalkan cuma perlu mata doang ya untuk fokus Dan tetap bisa mengkoordinasi sopan dan gitu apa loh. gitu. Tetap bisa sopan gitu. Maksudnya, oh disilakan Pak, itu kayaknya Kayak nggak perlu. melayani Tetap gitu bisa kan. melayani. Betul. Datang pun kayak kalau nanya dia juga ngerti kok, dia bisa baca mulut, dia mau nyari sesuatu barang, sabun or something, ditaruh, tapi yang mungkin di rak gitu kan nggak bisa nunjuk. Akhirnya dia ada anterin. Ditunjukin di sini gitu. Benernya iya Ya, juga sih. lebih ekstra tapi bisa. Benar. Jadi Gitu. kayaknya tidak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang Yang punya, lain lah gitu, bisa yang gitu. punya pengalaman Apalagi sama. teknologinya misalnya diciptain kayak gitu-gitu. Terus ya jangan ngomong soal infrastruktur ya. Buat yang orang normal aja masih kurang. Apalagi buat yang spesial gitu. Jadi susah lah untuk bilang adil gitu. Ada yang parka apa? Jalan yang timbul tuh yang kuning. Masa terus sampai ujungnya sungai. Bagus. Gue lihat sih bagus tuh. Lost gitu. Bagus sih. Natanya asal nempel tuh bagus sih. Gitu. Aku nggak tahu sekarang udah dirubah atau enggak itu. Cuman kayak gitu. Terus di Depok sendiri pernah nemu di Kelapa Dua. Jadi abis parka yang kuning itu, sininya langsung baliho billboard gitu. Yang billboard dar, adu terus ditabrak mau gimana? Wow. Terus hampir penuh tiang billboard tuh hampir penuh satu trotoar. Jadi kalau kita tuh nyempil, maksud aku kayak gimana sih? Nanti dikiranya jalan buntu jadi nggak bisa ke sana gitu, atau gimana gitu. Dan kalau enggak ya untuk yang pertama kali kalau emang udah warga situ mungkin tahu ya kan dari pengalaman gitu. Tapi kan pengalaman pertama kalinya pasti kurang mengenakan gitu. Kenapa nggak bisa lolos aman gitu. Kayak gitu sebenarnya. Itu lebih ke arah kayak gitu sih. Iya sih, Kalau paham empati. kondisinya mau. Kalau di kamu sendiri, kalau aku lebih sering untuk kesedihan tuh kamu sangat mudah nangkap kesedihan seseorang. Sedihnya teman, sedihnya keluarga, sedihnya pokoknya sedihnya siapapun. Kalau cerita ke kamu tuh bisa kadang-kadang bisa sampai ikutan nangis gitu. Untuk case-case tertentu gitu. Dan terkadang malah jangan ngomong orang beneran gitu. Even itu cuman karakter film, karakter kartun gitu, atau anime gitu. Empatinya tuh kamu dapetin banget gitu. Yang notabene-nya menurut aku jarang. Apalagi buat aku yang aku mengerti aku harus sedih, tapi aku nggak bisa nangis. Nggak tahu karena trauma, nggak tahu apa karena nggak pernah berobat atau ngecek. Tapi ya nggak bisa nangis aja. Lesu paling, jadi lesu. Jadi lesu gitu. Tapi nggak sampai wah gitu, nggak, jarang sekali. Momen-momen tertentu doang, tapi sedih dan tangisnya kamu ngerasain gitu. Even misal nonton kayak yang terakhir deh yang sempat kita bahas tentang film Pesta Babi, ya kamu tuh ngerasain sedihnya gitu. Iya. Di sini kayak saya sebenarnya nangis tapi bukan yang down ya. Gimana ya? Ikut
ngerasain pedih aja Iya, gitu. Cuma gitu. bukan yang aku seharian itu berarti langsung down gitu kayak Iya. udah Enggak, enggak cepet cuma switch kayak gitu, ya cepet switchnya switchnya aja. cepet cuma kayak Hmm. numpahin emosi set itu udah selesai gitu. Hmm. Lebih ke itu sih. Mudah untuk menumpahkan emosi sedihnya gitu, Mm-mm. terharunya gitu, Mm-mm. gitu dibandingkan aku gitu. Menurut aku jadi kalau secara empati harusnya gedean kamu. Kalau aku tuh kepedulian secara nalar aja gitu, Ah, ya ya. kepedulian secara logika, ya udah gitu jadi pakemnya aku doang gitu, jadi bukan karena apa ya, ngerasain sedihnya. Mungkin aku nggak ngerasain marahnya, tapi aku sebel ngelihatnya gitu. Paham. Nah, case-nya memang empati itu dibagi jadi empati emosional, Hmm. empati kognitif, dan empati penuh kasih. Hmm. Kalau empati emosional itu lebih ke merasakan emosi yang dirasakan orang Kamu lain. kali tadi. Ya, mungkin itu ya jadinya aku Nah, jatuhnya masuknya ke tipikal empati emosional. nasional. Nah, kalau empati kognitif itu memahami cara berpikir dan perspektif. Jadi mungkin lebih ke secara logika kalau kayak gini. Nah, Mungkin aku kamu termasuknya gitu. empatinya kognitif kayak tahu alasannya kenapa nih harus lebih Sebelnya karena berempati, sebelnya tahu misalnya ada sesuatu jelas. hal, ada orang yang kena sial karena orang tersebut, misal si A sama B. B kena sial karena si A ngelakuin hal bodoh. Si B marah. Aku bisa berempati marahnya karena aku tahu si A bodoh gitu. Iya, Mungkin paham gitu sih, kali ya. paham, paham, paham. Ngerti? Ya mungkin kayak Ngerti, gitu ngerti, kali. ngerti Aku ya. tahu kayak, ya lu lah gitu. Bisa kayak Oke, gitunya mungkin oke. iya kali. Secara logika ya. Nah, Iya. kalau aku lebih ke banyak mikirnya gitu. Kayak, Iya. Apa yang iya, dirasain, maksudnya kayak beban dia, hidupnya gimana iya gitu, beban perih. hidupnya dia kenapa sampai bisa dia jadi marah-marah mungkin atau jadi bodoh, jadi apa itu aku kayak Hmm. penasaran gitu buat mengulik di situnya malah. Hmm. Kayak mencoba mengerti, Hmm. oh alasan dia mungkin Hmm. jadi Tadi pemarah kognitif, kayak gini. emosional, kognitif, and Satu rasa lagi penuh kasih. penuh kasih itu. Nah, kalau penuh kasih nih katanya memahami perasaan dan terdorong untuk membantu. Berarti nggak cuma ngerasain tapi beneran langsung beraksi, langsung Oh, makanya membantu. dibilang penuh kasih kali. Maksudnya kayak Langsung bantu ada gitu. bantuan langsung kali ya. Ya, Mm-mm. tindakannya langsung ya. Ya Mm-mm. mungkin semua semungkinnya kemungkinan tiga tersebut semua ada, cuman Iya tergantung betul. dominan yang mana Iya, kali ada kayaknya kali. lebih ke dominannya di mana gitu. Lebih sering apa yang dirasakan kali ya. Betul. Mungkin kalau temen cerita dan kita ngedengerin dan kita Hmm. mencoba memahami, itu jadinya emosional. Tapi kalau kayak tadi misalnya ada yang Tapi marah-marah atau penilaiannya jadi susah juga ya. Maksudnya contoh ada satu kasus. Ada, anggaplah nih orang kelihatan banget gembel ya. Gembel banget nih. Terus ada ibu-ibu, ya normal saja. Terus si jambret. Sah, hari nih. Udah kasusnya itu doang misalnya. Ini kamu tuh bisa jadi kamu understandable banget. Mungkin dia lapar. iya lebih ke aku jadi Ngerti nggak? mikir dia tuh hidupnya apakah penuh kemiskinan dan sama sekali nggak ada Iya, yang peduli gitu ya. Jadi iya. mikir ke situ. Jadi Nah, nggak ada cara lain kecuali dia mencuri gitu. dia aku nggak bisa nerima. Oke, iya iya karena kamu kan segala hal tuh ada Ya boleh kita pasti susah tuh susah logikanya, gitu. ya. Ya tapi kalau ya lu minta-minta pun lebih oke gitu daripada jadi penjahat gitu kalau Mm, tahun gue, mm. malak atau jadi apa gitu, lebih nggak terpuji gitu menurut aku. Tetap lu salah gitu. Terserah mau alasan lu gue susah dapat kerja lah atau apa. Soalnya alasan-alasan kayak gitu tuh ngebangun mindset rasis doang gitu. Paham, Beberapa hal gitu. Ya, paham. mau gimana kerjaan diambil sama orang Cina semua. Apanya sih? Ya, ngerti sih kalau di Gitu situ ya. ya. Kalau ditanya, iya betul buat beberapa kasus di gudang tertentu ada tuh yang bawa emang benar dari luar, tapi kan kalau Cinanya dia lahir di Indonesia, gede di Indonesia, orang tuanya juga udah lahir di Indonesia, udah orang Indonesia gitu. Paham, Gitu ya, dianya ulet elunya males. paham. Aku sih lebih kayak gitu. Terus kayak kalau buruh itu, jadi alasan kayak gitu tuh aku coba, bukannya nggak mau ngertiin lu yang nggak dapat kerja loh, kayak buruh gitu, lu tiap tahun aja demo
Terus buruh-buruh dari luar negeri ini ya udah dia dibayar murah di Indonesia, hidup seadanya, mau dan diem aja, kerja keras terus. Gimana dong? Ya ngerti sih. Dia mau dibayar murah seadanya gitu. Ya mau gimana? Terus kalian kalah gitu buat secara itu. Ya nuntut hak, kita udah ngasih apa sih gitu. Boleh, nuntut hak tuh boleh, cuman udah ngasih apa dulu gitu. Aku tuh lebih lebih suka berpikir gitu dulu. Soalnya kadang-kadang aku takut juga aku tuh terlalu tinggi jadi nggak bisa berkembang gitu. Ngerti nggak sih? Merasa tinggi, minta semuanya ke perusahaan. Gue tuh harusnya udah gini gini gini, gue udah gini gini gini. Padahal lu tuh belum Ya, ada apa-apanya gitu. betul. Tapi lupa buat berkaca atau nge-upgrade dia udah Ih, ngasih apa atau dia udah bisa ngelakuin apa gitu. iya. Kok jangan bilang kontribusinya apa? Ya gue pagi malam. Bukan itunya, bukan itunya, percaya deh. Nilai lu secara pribadi udah sampai mana gitu. Kalau emang ya gini lu butuh lebih, ya udah nggak usah manas-manasin yang lain untuk jadi lebih gitu. Find your opportunity gitu. Jadi kepala gudang, jadi apapun itu, lu merasa mampu udah jadi kepala gudang atau apapun itu. Ngajuin atau kalau ada Ngajuin ya, kalau tawaran. ada itu lu play aja gitu. Ya, paham. Ini oke kan gitu. Jadi ekosistemnya sehat gitu. Bersaing aja satu sama lain gitu. Bukan yang asal nuntut perusahaan ini itu gitu maksudnya ya, tapi Iya. lebih ke tunjukin Dan aja nih gitu. karena mainnya pindah nih, mainnya standar pindah. Ya perusahaan harus buat nahan apa karyawan yang oke, ya dia harus enakin hidupnya gitu. Betul juga, setuju sih. Itu juga sebenarnya aku juga melakukan itu kalau misalkan di perusahaan. Maksudnya aku nggak yang banyak komen atau Iya. Minta ini itu boleh, tapi gitu. lihat-lihat juga lah gitu. Tuh, Nggak jangan sikonnya langsung selalu mau. membaca situasi juga eh, kan. Ya harus Betul. punya, ya itu tadi empatinya harus ada gitu. Mm-mm. Terserah lu mau secara emosional atau secara kognitif, tapi lu harus punya empati juga ke perusahaan lu dikasih makan gitu. Setuju sih, setuju. Iya kan? Ya buat beberapa kasus-kasus tertentu makanya aku nggak bisa terima jadinya, karena mungkin secara logika nggak deh gitu. Mm-mm. Setuju. Kayaknya menurut aku juga, mau aku sama kamu nggak sukses-sukses banget atau apa, ya di sisi lain betul udah kerja keras betul, tapi sisi lainnya juga kan ada kayaknya salah kita juga, mungkin nggak mau ngambil opportunity atau apa gitu kan. Mm-mm. Sebenarnya ada gitunya kan, cara logikanya gitu. Iya kayak gitu. Menarik. Ya kalau di sisi empati memang kayaknya sebenarnya kita perlu belajar empati juga karena buat Hmm. apa juga ilmu tinggi tapi nggak punya empati Hmm. jadinya nggak menghormatin orang lain Hmm. dan malah buat kita makin tenggelam juga sih jadinya Hmm. karena nggak ada dapat apa ya kepercayaan atau rasa hormat dari orang lain juga. Dia nggak bakal respect orang Iya juga jadi sih. nggak, iya kita juga nggak bisa berkembang kalau nggak ada Hmm. respect dari orang lain gitu. Hmm. Ya mungkin segitu dulu untuk Hmm. video kali ini, and see ya.